takut atau lagi bete? Ada? Enggak, semuanya dalam keadaan happy ya? Ya. Oke. Kalau kalian udah happy kayak gitu, Ibu mau kita sama-sama nyanyikan dulu lagu untuk memperingati, kan ini bulan Oktober ya? Bulan Oktober itu nanti ada peringatan Hari Sumpah Pemuda, yaitu jatuh pada tanggal 28 Oktober. Untuk itu, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemuda Pemudi. Gak usah berdiri ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi. Wajah kamu, baru dia bisa otomatis membuka. Tapi ada juga kalau bukannya pakai AI, itu Face ID itu bagian dari AI juga. Ada juga yang pakai apa? PIN ya, PIN. Kira-kira kalau pakai PIN berarti dia AI bukan? AI bukan? Bukan. Oke. Terus siapa di sini yang kalau misalnya habis nge-live video di YouTube? Misalnya dia nge-live video Roblox. Nah nanti muncul nih di timeline YouTube dia. Kira-kira yang muncul apa? Video-video tentang apa? Video Roblox, karena YouTube itu memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang kita suka. Like kan artinya suka ya. Kalau kamu menyukai video YouTube, di YouTube itu bisa kamu menyukai video Roblox. Nanti timeline kamu, atau kalau di TikTok namanya apa? FYP ya. FYP kamu yang muncul itu video-video tentang Roblox. Misal kalau misalnya mau kalau mau nge-like tentang politik, berarti nanti timeline-nya yang keluar tentang apa? Politik. Nah, sekarang hari ini kita bakal belajar tentang AI. Apa aja sih yang bakal kita pelajari? Ibu berharap atau ibu mau nanti kamu bisa menjelaskan secara sederhana menurut bahasamu sendiri bagaimana AI belajar dari data. Kemudian kita nanti eksperimen, bisa pakai quick draw, bisa juga pakai Ocean.org. Kemudian nanti kita akan memahami konsep data model output melalui simulasi unplugged. Artinya kamu bersimulasi tapi nggak menggunakan perangkat komputer. Kemudian nanti merefleksikan pentingnya memberi data yang cukup dan benar kepada AI. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini ada beberapa orientasi penilaian berupa tes tulis, unjuk kerja, observasi. Tes tulis sendiri itu merupakan nanti assessment. Assessment yang ibu sajikan nanti berupa kuis interaktif. Kemudian nanti ada unjuk kerja, kamu bereksperimen bagaimana seandainya kamu menjadi AI. Dan
kepada kamu jika kamu sudah memberi data kepada AI. Kemudian nanti ada simulasi juga. Kita masuk ke pembelajaran yang lebih dalam lagi. Ibu mau kalian menyaksikan satu video ini yang berkaitan dengan yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu apa? Face ID dan rekomendasi YouTube. Biar hari-hari makin cerah, tidak gunakan buat nambah pengetahuan. Kali ini kita akan bahas seputar jenis sensor pada handphone. Salah satunya ialah sensor pengenalan wajah. Pasti kalian gak asing sama sensor yang satu ini kan? Karena rata-rata di smartphone kalian pasti sudah tersedia. Nah, gimana sih cara kerja sensor ini? Kita bahas bareng-bareng nih. Sensor pengenalan wajah merupakan sensor yang menggunakan teknologi face recognition, yakni teknologi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi wajah seseorang untuk berbagai kepentingan, salah satunya ialah untuk keamanan smartphone kita. Tersebut juga menggunakan fungsi sensor sidik jari. Sensor pengenalan wajah ini akan mengenal wajah kamu karena adanya sistem pengenalan wajah atau face recognition yang merupakan salah satu hasil penelitian dari teknologi biometrik yang lebih populer saat ini. Oke. Ternyata fitur Face ID itu menggunakan apa namanya? Fitur apa? Teknologi apa? Face recognition atau pengenalan wajah. Jadi nggak cuma mata kamu doang yang di-scan, tapi bentuk rahang kamu, terus retina yang ada di tulang mata kamu itu juga di-scan sama teknologi yang bernama face recognition. Apakah dapat live berpengaruh terhadap video kita? Tentu saja berpengaruh. Yaitu akan nilai sistem YouTube bahwa penonton peduli terhadap video kita. Ada engagement mereka terhadap. Nah begitu juga like yang kamu kasih itu mempengaruhi nih sama FYP atau timeline dari media sosial kamu. Kalau kamu dislike, nanti gak ditampilin lagi video-video yang kayak gitu, video-video yang kamu gak suka. Kita udah bahas bahwasanya dalam handphone kita yang paling dekat sama kita AI itu adalah tadi fitur apa? Pengenalan wajah atau face ID. Coba ibu mau tahu, apakah barang-barang yang ibu tunjukkan di sini itu merupakan bagian dari AI? Ini apa? Vacuum cleaner. Kenapa dia bagian dari AI? Dia bisa bergerak sendiri. Di dalam mesin ini diprogram bahwasanya dia akan menyapu lantai itu sendiri. Terus dia akan nge-scan beberapa ruangan. Misalnya dia kepentok nih sama dinding atau sama laci, dia akan mundur atau dia akan belok. Nah, karena sudah diatur di dalam sistemnya ini, dia akan tidak akan menabrak benda-benda keras yang bisa membuat mesin ini juga rusak. Terus ini apa tadi, simbol apa? Face ID. Kalau ini apa? Google Maps. Kenapa Google Maps dibilang bagian dari AI? Dia bisa melacak lokasi. Kemudian ini apa? Mobil Tesla. Kenapa mobil Tesla bagian dari pemanfaatan AI? Dia punya fitur autopilot. Jadi nggak cuma pesawat yang punya fitur autopilot, tapi mobil Tesla juga memiliki fitur autopilot. Jadi dia terkoneksi dengan Maps. Misalnya kita masukin alamatnya, nanti Maps-nya akan rutenya ke sini-sini. Nah, nanti mereka akan nyetir sendiri atau mesinnya akan nyetir sendiri. Sekarang ayo kita bereksperimen untuk mencari tahu bagaimana cara AI itu bekerja. ORG. Bagaimana melatih AI agar dia menyimpan data. Nah, nanti kita belajar lagi di Quick Draw juga. Jadi kita ada 2 simulasi. Ada yang mau coba gak? Fadlan, coba Fadlan sini. Di sini ada robot AI. Latih AI-nya teman-teman biar melihat. Oke. Perkenalkan, AI. Yang mana AI? Yang mana AI Fadlan? Oke, lanjut. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Awalnya AI itu dia nggak ngerti apa-apa.
Sudah? Nah, tapi kalau dia diajari, kalau dia dikasih data, dia akan nyimpen memori. Berarti dia cara berpikirnya kayak siapa sih? Kayak manusia. Mulai, silakan diklik Fadlan. Oke. Menurut Fadlan, apakah ini ikan atau bukan? Bukan. Coba klik. Ya. Apakah gambar ini ikan atau bukan, Fadlan? Bukan. Oke. Fadlan dan teman-teman yang lain bisa lihat. Di sini dia bertambah nih datanya ada berapa? 2, karena Fadlan sudah memberikan berapa? 2 data. Oke, tutup dulu Fadlan. Sekarang gantian Riyandi. Riyandi, menurut Riyandi apakah ini ikan? Coba klik. Menurut Riyandi ini ikan bukan? Ini ada pilihannya. Diklik. Diklik. Oke, gambar kedua. Apakah ini ikan? Ikan. Coba kasih tahu si AI bahwasannya itu ikan. Gambar berikutnya ikan bukan? Oke. Tahukah Anda 17 miliar font dia memberitahu, aplikasi ini memberitahu mengajarkan kamu ilmu baru bahwasanya ada 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahun. Oke, lanjutkan. Sudah berapa data yang masuk, Riyandi? Ada 5. Sekarang coba kita lanjutkan dulu. Dengan 5 data yang kita punya, kira-kira si AI bisa nggak membedakan mana sampah, mana yang bukan sampah, mana yang ikan, mana yang bukan ikan? Coba klik lagi. Lanjutkan, lanjutkan. Sekarang kita lihat, apakah AI bisa melacak yang mana ikan, yang mana bukan ikan? Klik lanjutkan. AI akan menganalisis rangkaian benda-benda acak lalu melabelnya berdasarkan pelatihan. Tadi kita udah latih, dikasih gambar jerigen. Kita bilangnya tadi apa? Bukan ikan. Kita kasih gambar ikan. Kita bilangnya itu apa? Ikan. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasil yang sudah kita latih. Ayo, lanjutkan. Lihat. Tadi ada sampah apa? Ada sampah? Ada sampah apel, ya kan? Tapi dia bilang itu ikan. Kenapa? Kira-kira kenapa? Dia belum tahu bahwasannya gambar bentuk apel bekas dimakan yang warna merah itu bukan ikan. Karena tadi kita ngasihnya gambar apa? Jerigen kan? Kita belum ngasih gambar sampah apel kan? Nah, makanya ketika dia ketemu sampah apel, menurut dia pokoknya warnanya merah, tapi ada ikan warna merah, ya berarti dia ikan. Kayak gitu. Udah? Ya, silakan duduk. Ini salah satu contoh simulasi AI. Bagaimana AI itu mengenali data yang dikasih sama dia, kemudian dia akan memberikan contoh yang lain atau melabeli contoh yang lain sesuai data yang kita kasih. Quick Draw sama juga, dia bagian dari AI. Dia akan mendeteksi, kalau tadi kan kita cuma klik ini gambar ikan atau enggak. Kalau ini dia harus kita yang gambar. Baru dia nanti yang bakalan ngelabelin apakah gambar itu sesuai sama yang dimaksud. Dan kita klik dulu, let's see. Flower. Flower is bunga. Coba Venia sekarang gambar bunga. Klik gadget. Sekarang gambar bunga dalam waktu 20 detik. Ayo buruan. I see circle. Oh, I know. It's flower. Oke, it's flower. AI itu hanya bisa belajar berdasarkan data. Sekarang ibu mau kamu mensimulasikan kamu, salah satu dari kamu dari setiap kelompok menjadi AI, yang lainnya sebagai pemberi data. Oke, 12 gambar.
melatih si AI. Udah, jadi kamu kasih tahu dulu. AI ini adalah bukan hewan. Di belakangnya sudah ada tulisannya ya. AI ini bukan hewan. Nah, AI akan bilang bukan hewan. Pura-pura jadi robot, simulasi. Sudah? Robot AI. Sudah? Kemudian gambar berikutnya, ini masih ngelatih kan? Gambar berikutnya. AI ini bukan hewan. Sudah? Gambar berikutnya. AI ini buah. AI akan mengulangi perkataannya, ini buah. Sudah? Setelah keenam gambar itu sudah habis, baru AI-nya diuji dengan gambar yang lain pakai kertas yang berwarna biru. Tapi pemberi data kali ini tidak boleh berbicara. Dia cukup menunjukkan atau dia boleh berbicara, dia cuma bertanya kepada AI. AI ini apa? Nah, AI-nya yang jawab apakah ini hewan atau bukan hewan. Gitu, ngerti gak? Kemudian gambar berikutnya. Si pemberi data cuma tanya, AI ini apa? Nah, AI-nya yang harus jawab. Kalau tadi di pertama di gambar yang ini AI hanya mengulang perkataan, di gambar yang di AI menjawab apakah ini hewan, bukan hewan, buah, bukan buah. Sudah? Paham ya? Oke. Dengar, setelah diuji si pencatat hasil, misalnya gini, Faisal tadi AI kan, ibu tunjuk, ibu memberi data. Apa ini AI? Ini hewan atau bukan? Itu hewan. Lihat, si pencatat hasil lihat, apakah gambar ini hewan? Kalau dia bukan hewan, ternyata AI-nya salah jawab, ya kan? Berarti si pencatat hasil tulis tanda silang. Berarti dia salah mengenali gambar. Mari kita uji coba AI Tin 2. Uji dari pemberi data 1. Itu bukan hewan. Oke, itu bukan hewan. Pemberi data berikutnya. Itu buah. Itu buah. Itu hewan. Oh, itu hewan. 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 Lanjut. Itu buah. Itu buah. Itu buah. Oke, ini salah jawabannya. Oke, lanjut kelompok 4. Maju ke sini AI-nya. Oke, anak-anak, kita lihat apakah tim 4 AI-nya mampu menebak seluruh gambarnya dengan benar. Oke, lanjut memberi data. Itu buah. Lanjut. Yang warna biru. Itu apa? Itu buah. Lanjut. Bukan hewan. Ini apa? Hewan. Lanjut. Hewan. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Ibu mau tahu, adakah AI kamu yang salah menjawab? Ada. Berapa banyak salahnya? 1. Tim sini berapa banyak salahnya? Tim sini berapa banyak salahnya? 1. Ini gak ada. Oke, artinya AI itu akan belajar berdasarkan data yang dikasih. Berarti dia bisa saja salah. Semakin banyak datanya, semakin benar datanya, dia akan memberikan jawaban yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
AI memberikan jawaban yang salah akibat data yang salah. Kesimpulan kami tentang AI dan data. Semakin besar datanya, semakin bagus hasil AI. Oke, good. Tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Lanjut kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompok 1. Maju dulu semua. Oke, kesimpulannya berarti AI itu bisa bekerja dengan benar jika data yang diberikan benar. Tapi kalau data yang dikasih salah, maka dia akan menjawab dengan salah. Semakin akurat datanya, semakin tepat jawabannya. Semakin banyak dilatih datanya, semakin banyak jawaban yang bisa dia kasih. Semakin apa lagi? Semakin tepat yang kita berikan kepada AI juga memberikan hasil yang tepat untuk kita. Oke, mari kita simak video berikut ini. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat? AI hanya khayalan membuat film saja, ya? Namun sebenarnya AI sudah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena saya menggunakan AI, ketika atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ternyata sidik jari juga merupakan bagian dari AI, Artificial Intelligence. Kita googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat disesuaikan dengan bentuk wajah. Karakter yang terbiasa memotong konten digital misalnya akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari pilihan kita. Sebenarnya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, dalam produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada Huawei, AI dipakai untuk mengembangkan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih real dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang Coba, AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Sudah? AI juga biasanya bisa digunakan atau sudah banyak digunakan di bidang-bidang kesehatan. Sekarang di beberapa negara yang sudah maju, AI itu ada dia yang berperan sebagai asisten dokter ketika operasi. Jadi dia biasanya akan mendampingi dokter yang mau operasi. Dia yang akan ngambilin pisaunya, kan pisau kalau mau operasi banyak ya, pisau. Nah biasanya robot AI itu sudah diprogram untuk membedakan setiap jenis pisau, setiap jenis gunting, untuk dia membantu si dokter membedakan, oh kalau mau potong kulit bagian luar pakai pisaunya yang mana, gitu. Perut bagian dalam dipotong pakai pisau yang mana. Nah itu biasanya sudah diprogram kepada robot AI. Lanjut, kita mau asesmen dulu sebelum referensi. Semua sudah ada handphonenya? Yang nggak ada handphone nggak apa-apa, tunggu dulu. Oke? Coba diambil
Pelajaran kita yang paling penting hari ini tentang AI adalah kita akhirnya tahu bahwasanya AI itu bukan untuk menggantikan manusia, tapi malah membantu pekerjaan manusia. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang pemanfaatan AI yang lain. Kalau hari ini kita belajar tentang cara kerjanya, di pertemuan berikutnya kita akan belajar AI itu dipakai di mana aja. Walaupun tadi udah singgung ya sedikit, dia bisa di teknologi, bisa di bidang kesehatan, bidang pendidikan. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih luas lagi. Dan